jantung kayak gitu ya. Terus habis gitu tadi diabetes yang menahun, darah tinggi yang menahun, pola makan tuh, pola makannya misalkan nggak bagus nih Bu ya, pola makannya nggak bagus, makan gorengan, makan jeroan, lemak dan yang sebagainya dimakan terus. Nah, bikin dia itu ada plak warnanya putih, ini nggak ada gambarnya nih. Ini anggap aja nih, biasanya nanti di sini nih ada warna putih. Nah, itu dari akibat yang kita makan nggak bisa diserap sama tubuh. Akhirnya dia ada ngendap di pembuluh darah kita. Jadinya ibaratnya kalau plak-plak itu lumut. Kalau ada lumut, aliran darahnya lancar nggak? Nggak lancar kan? Kesumbat kan Bu, macet kan? Nah, begitu juga. Nah, gitu kan kalau dia kesumbat, harusnya dia cepat. Ternyata serangan jantung, dia punya sakit jantung. Kira-kira dari mana? Dari iskemik darah. Ya, iskemiknya dari mana? Dari kolesterolnya biasanya tinggi. Dilihat, biasanya kolesterolnya selalu tinggi, sering tinggi kayak gitu. Jadinya dia terjadi iskemik itu tadi. Gitu ya konsepnya ya Bu. Jadi kita belajar tentang konsepnya kayak gitu. Terus kan tadi juga dari pola makan kita yang gak bagus, makanya kita jadi obesitas ya. Nah, obesitas itu kan juga nanti makanya bikin si plak-plak itu tadi mengganggu peredaran darah ya kayak gitu. Nanti konsep ini sama semua di penyakit tidak menular. Konsep penyakit tidak menular itu semuanya sama. Ya, jadi makanya saya bilang dia tuh pasti akan cuma muter begini aja. Makanya semuanya ini harus kita atasin. Terus tadi keturunan bisa genetik dia atau dia memang anak baru lahir. Ada lagi Bu yang mau nambahin? Mati rasa ya Bu, kepas ya. Nggak hanya di wajah ya, tapi di tubuh ya Bu. Saya bilang gini, Bu coba situ Bu. Ntar miring gini satu gitu. Nah terus habis gitu ada juga yang lidahnya miring ya Bu. Terus habis gitu terus gerakan separuh mati rasa atau nggak bisa bergerak separuh tubuhnya ya Bu. Jadi biasanya cuma kanan atau kiri aja, nggak dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti kita curigannya penyakit yang lain ya kayak gitu. Biasanya nih makanya Pak coba Pak angkat tangannya Pak, bisa apa enggak gitu kan. Kalau nggak bisa jatuh lagi, kebas kayak gitu ya. Terus kayak kerasa kesemutan, ada yang menjalar. Tapi kalau rasa kesemutan sama menjalar atau kebas ini tidak dibarengin sama tangannya lemah atau bibirnya mencong gitu ya Bu, itu bukan gejala stroke ya. Kan ada kan Bu yang hidup saya tangannya kebas atau kakinya cuma kakinya kayaknya kesemutan mati rasa dari ada yang ngejalan. Itu bukan stroke, itu namanya HNP kayak gitu ya, sarafnya kejepit ya. Jadi harus satu kesatuan nih gejala-gejala ini ya Bu gitu. Terus habis itu R-nya rabun atau pandangannya kabur. Bener tadi ya Bu ya, pandangan matanya kabur. Nah pandangannya tuh kayak nggak bisa melihat sama sekali. Atau yang tadi tangannya, coba tangan saya didorong ke bawah gitu kan, bisa nggak? Biasanya rata-rata mereka nggak bisa kayak gitu ya. Atau dia kalau yang masih bisa angkat tangan, biasanya angkat tangannya tuh nggak bisa sampai begini, tapi begini aja. Terus kalau disuruh dorong dia lebih lemah dibanding yang tangan satunya kayak gitu. Kakinya juga gitu, kakinya biasanya coba Pak injek telapak tangan saya gitu kan, ntar dia nggak bisa biasanya, atau dia lemah injeknya dibanding kaki yang satunya kayak gitu ya. Oke, terus Ranya itu bicaranya pelo ya Bu, atau nggak bisa ngucap. Makanya kan misalkan ada pasien atau saya pernah tuh kemarin ibu kader habis ujian, Bu emang ngomongnya kayak gitu, saya kan takut ya. Kita emang ngomongnya begitu betul ya, jadi nyeri kepalanya hebat, banget sakit banget ya. Nah Ibu, ini semua gejala ini harus satu kesatuan ya. Nggak bisa dia cuma berdiri sendiri, cuma kayak misalkan vertigo doang, itu bukan stroke. Pokoknya semuanya rata-rata yang
gejala utamanya adalah mencong, miring bibirnya kayak gitu ya, apa lemah badannya. Oke Bu. Nah, kalau udah begini, nanti kan ada stroke yang perdarahan sama stroke yang non perdarahan ya Bu. Nah, kalau yang stroke non perdarahan itu biasanya masih sadar orangnya. Nah, kalau yang stroke perdarahan yang pecah pembuluh darahnya, biasanya orangnya sampai pingsan, sampai nggak sadar ya Bu. Itu jadi ditambah ini tidak sadar. Terus nanti yang saluran napasnya tutup kayak gitu. Pokoknya dia saling buka tutup gantian kayak gitu. Makanya kalau di dalam Islam itu kan kita saya nggak tahu di agama lain ya Bu ya. Kalau makan kita nggak boleh sambil berbicara kan? Iya, betul. Ada perlu. Itu ya Bu. Ya Bu, nih terus jangan nggak boleh geser-geser pasien kemana-mana ya Bu. Kalau mau angkat langsung angkat bareng-bareng. Itu tambahannya tuh bisa lemes, kemudian pandangan mulai kabur, kemudian juga kalau mungkin diabetes tertentu ya ada kalau luka itu sulit menutup, jadi dia lukanya terus-terusan. Mau minum gitu, sama ya lupa plastik juga. Itu aja sih Dok. Ya, terima kasih. Kira-kira ada yang mau ditambahkan Bu? Dia nggak pernah tahu, nggak pernah periksa gula, ternyata gulanya tinggi. Kayak gitu juga ada ya Bu. Terus udah ya yang di sini ya tadi ya. Lelah, mudah ngantuk ya. Tapi ini cuma gejala tambahan biasanya ya, kayak gitu ya Bu. Nih keputihan pada wanita, biasanya kita sering keputihan. Terus kalau laki-laki tadi nggak bisa bangun dia lagi. Oke? Ya Bu, ini kan Bu. Ada kan? Ada kan? Ada balik ke kecil ya. Berarti bukan keturunan misalkan bapaknya bulan kan ada juga gitu. Ada yang genetik tapi dia tipe 1. Emang dari lahirnya. Bukan enggak. Yang menjadi keturunan adalah semua penyakit tidak menular. Gejala hipertensi terdiri dari beberapa di sini. Yang pertama sakit kepala yang sangat berat. Kemudian yang kedua jantung berdebar-debar. Yang ketiga cepat lelah atau lemah. Yang keempat tengkuk terasa kaku. Kemudian yang kelima mual atau pusing. Alasan mereka tidak minum obat. Yang pertama alasan mereka bosan atau membosankan untuk minum obat. Kemudian yang kedua lupa. Yang ketiga setelah minum obat. Jadi bukan karena dia mudah malah itu seorang yang darah tinggi, bukan. Dia pusing. Sama kayak orang stroke tuh mudah emosi karena dia nggak bisa kembali seperti dia biasa bisa aktivitas. Dia aktivitasnya harus dibantu kan. Jadi dia kesel sama dirinya sendiri gitu. Jadi dia gampang emosian seperti itu. Tapi Ya. kalau orang stroke tuh kalau misalnya udah kayak ketawa gitu kayaknya ketawa terus, tapi kalau udah marah tuh gitu. Dan Iya, karena dia itu jadi begitu. nggak stabil. Karena dia agak kesel sama dirinya sebenarnya. Rasa kaku itu gejala yang khas, sama pasti kelihatan langsung dong kalau di tensinya lebih dari 140/90 gitu, oke ya. Terus ini bener nih alasan. Ini nih takut ketergantungan. Bu perlu diingat ya, kalau kita tidak minum obat begini aja. Kalau 5 menit mungkin kita nggak capek kan. Tapi kalau kita sampai berjam-jam pasti capek kan. Begitu juga kerja dari ini kita, ginjal kita kan. Misalkan kita nggak minum nih obat darah tingginya, kan si aliran darah kita kan bekerjanya lebih keras lagi kan. Nah nanti merusak ginjal kita lama-lama. Jadi sebenarnya kalau kita nggak minum obat, malah nanti ginjal kita yang bermasalah. Bukan karena minum obat ya ginjalnya jadi bermasalah gitu. Nah nanti biasanya juga ada orang yang darah tinggi, kakinya bengkak. Biasanya kaki bengkak berarti itu dia nggak cocok dengan amlodipin. Nanti biasanya kita ganti obatnya dengan obat Benar nggak Bu ngaruh dengan pendengaran? itu tadi kan makanya ada telinganya berdengung. Tapi obat dari dokternya juga tetap diminum ya, sama harus banyak minum air putih gitu. Ya Bu ya, oke? Sip, udah nggak ada yang mau tanya, ada yang berbahas?
nggak ngasih alat. Itu dengan cara cerdik, yaitu jaga kesehatan teratur, menyiapkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Terus udah. Kalau iya bisa, kalau itu kan untuk yang menular, yang pakai masker. Oke deh, udah kan Bu. Ya, Terima kasih. Belajar nyoblos ya kan? Nah kalau ibu-ibu mah biasanya kan dicoblos ya. Kalau belajar kalau itu mah ya. Nah ini belajar nyoblos. Nah tadi Bu yang penting nggak usah takut. Konsepnya kalau kita berhubungan dengan darah harus aman buat kita dulu nih. Aman buat kitanya tadi pakai sarung tangan. Karena kan kita kadang-kadang nggak tahu ya si orang lewat darah ketemu darah yang kayak gitu tuh. Jadi aman buat ibunya dulu, makanya harus pakai si sarung tangan. Habis itu ibunya pede aja, berani. Yang penting ibu udah tahu konsepnya. Diapain dulu tadi? Diusap dulu pakai alkohol kan, supaya nggak kena bakteri, nggak ada kuman di situ. Tapi jangan ditiup-tiup, ntar muncrat sama juga kan, kena kuman lagi. Nah, habis itu dipencet. Kenapa mesti dipencet? Ada juga yang harus dipencet. Kadang-kadang kalau kita nggak dipencet kan tampilannya kayak gini nih, dampingnya biasa ya, darahnya nggak ngumpul kan. Sebenarnya tujuan dipencet itu supaya darahnya ngumpul di depan sini. Jadi pas jetrek udah langsung dapet darahnya. Jangan sampai udah cetrek darahnya nggak dapet, orang udah tusuk-tusuk gitu kan. Nah itu sebenarnya kenapa mesti dipencet. Habis itu ya udah pasang ke alat, ibu baca ya. Bu, terus diingetin, kan kadang-kadang ada nih yang ke posyandu maunya tiap bulan periksa darah. Sebenarnya nggak wajib tiap bulan satu-satu. Sebenarnya mah kalau ngikut kayak gituan harusnya sih pasiennya langsung, karena kan dia yang lebih tahu ya. Cuman kalau di situ ada pertanyaan gula darah dan sebagainya, makanya kenapa ibu diajarin buat periksa kayak beginian. Gitu ya? Iya. Nah, udah kan? Terus dikasih ininya di ujung. Kasih nah gitu. Terus nih ditaruh lagi di bersihin lagi darahnya. Yang ini. Ininya nggak Ini nih. ini. Nah, ini itu. sampai dia melendung Sampai gitu ya. melendung merah. Ibu tempelin Tempel dulu. Tempel dulu. Sampai dapet. Nah, baru pencet. Ya. Terus ini udah nih. Terus ibu kasih nih ujung di sini darahnya. Nah, aja salah. Nggak apa-apa Bu, belajar namanya. Bentar. Sampai darahnya keluar masuk ke situ. Sampai darahnya masuk sini ya Bu. Nah, jadi darahnya ke situ ya Bu. Nah, terus ditutup lagi pakai alkohol. Alkoholnya kasih ke 114 ya Bu. Nah, Bu, jangan lupa kalau udah periksa dikasih alkoholnya begini, ibu harus selesaiin sampai ditutup, ibu yang buang. Karena kenapa nanti pasien nih buangnya sembarangan. Kalau sama orang nggak apa-apa, handphonenya. Kalau yang beli satu orang, tapi dia setiap 3 orang pakai hand scrub. Ya, jarumnya yang baru kan? Jarumnya baru. Nggak boleh. Saya mau ngikutin ini. Bu. Iya Bu, lihat ya. Berarti setiap satu orang nggak jarum ya? Iya Bu, satu orang kasih jarum. Kan nanti biar saya disimpan sampai gelap-gelip ya Bu. Nah, ini satu. Nah, terus ini ditekan-tekan gini ya Bu. Itu biar apa? Biar darahnya lihat. Ya biar darahnya ini. Udah Bu, udah. Itu siapa? Terus ditempel dulu, tempel sampai ke depan Bu, ke atas, depan situ. Udah, pencet. Nah, Kamu kurang tidak? Nggak ada darahnya. Oh, darahnya kurang dia. Pak ini taruh di sini nih. Bagi videonya ntar buat belajar. Oke. Musri ayo. Gitu ya. Terus satu lagi ya. Udah? Oke. Saya sebelum ada bantuan pada